Karena dalam kematian tidak ada apa-apa. Nah, kematian itu hanya istirahat saja. Istirahat ya? Istirahat sama dengan tidur. Manusia diciptakan beda dengan hewan. Jin diciptakan beda dengan hewan. Jika hewan, mereka akan difanakan oleh Allah pada akhirnya. Sementara kita diciptakan oleh Allah untuk diabadikan. Kita hanya mati sekali besok. Setelah itu kita akan dihidupkan, dan setelah itu tidak ada lagi kematian. Khuludun khuludun lal maut. Kekal, kekal, tidak ada kematian. Untuk itu kita diciptakan, untuk menjadi hidup, makhluk yang hidup kekal. Hewan di padang mahsyar diperlihatkan, dia dihidupkan, kemudian diselesaikan urusannya, setelah itu dikembalikan menjadi tanah. Sehingga orang-orang kafir saat itu meratap memohon kepada Allah, wahai ya Rabb kami, izinkan kami seperti binatang-binatang itu, hewan-hewan itu. Dia hidup lalu dikembalikan menjadi tanah. Maka asbahna nasyan mansiya, kami menjadi makhluk yang dilupakan. Tapi sayang, ratapan orang kafir ini tidak digubris dan tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia dan jin akan dijadikan oleh Allah kekal. Ketahuilah hamba-hamba Allah, kita hidup, kita yang pernah di dunia ini akan menjadi makhluk kekal selama-lamanya. Karena dalam kematian tidak ada apa-apa. Nah, kematian itu hanya istirahat saja. Istirahat ya? Istirahat sama dengan tidur. Syaitan datang ketika kita mengalami awal-awal mengalami sakarat. Syaitan datang. Dia datang wujud ayah saya yang sudah meninggal, ibu bapak yang sudah meninggal, dalam wujud nenek yang sudah meninggal yang sangat sayang kepada kita. Dan dia bercerita, nak, ibu sudah terlebih dahulu mendahului engkau. Ibu menyesal, nak. Ternyata agama yang benar adalah agama Nasrani. Nak, pindahlah engkau ke dalam agama Nasrani. Isyaratkan dengan anggukanmu, katakan iya, katakan iya, maka engkau akan selamat, nak. Ini wujud penyempurnaan kasih sayang ibu kepada engkau. Ini bujukan setan dalam wujud ibu kita datang. Bapak ibu, ibu kalau nggak percaya, bapak kalau ingin coba, ya gimana mau dicoba, orang namanya juga sakaratul maut. Ya mau ditanya kepada orang yang sudah meninggal juga susah. Tapi ada hadisnya, Nabi mengatakan setiap orang yang sakaratul maut pasti datang setan dalam wujud keluarganya. Lihat, lihat di halaman sebelahnya, hadis sampai-sampai Nabi pun berdoa kepada Allah. Halaman yang ke-36, sampai-sampai Nabi berdoa kepada Allah. Nabi saja berdoa kepada Allah, jangan sampai dalam sakaratul maut dia sanggup digoda oleh syaitan. Lihat, Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadami wal gharaqi wal hariqi wa a'udzubika an yatakhabbatani asy-syaitanu 'indal maut. Nah ini dia. Lihat artinya dalam tulisan yang ditebalkan, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari kerasukan setan pada detik-detik kematian. Maksudnya apa? Saat-saat sakit seperti itu, setan datang dalam wujud keluarga kita, wujud keluarga yang sudah meninggal, merayu kita agar keluar dari Islam. Kalau gagal ternyata emak kita yang almarhum, padahal itu adalah setan, maka bapak almarhum yang datang lagi. Gagal juga, datang lagi teman-teman dekat yang udah meninggal. Benar nak kata ibu bapakmu tadi, benar wahai kawan, apa yang dikatakan oleh mak bapakmu, bahwa agama yang benar itu adalah agama Yahudi, masuklah ke Yahudi. Agama yang benar adalah Nasrani, masuklah ke Nasrani. Wallahi, kalau ikatan akidah orang selama hidup ini tidaklah kuat, tidaklah benar, pasti dia akan murtad, lalu dia mengangguk. Cukup dengan anggukan itu, dia sudah keluar dari Islam. Inilah perjuangan puncak dari syaitan kepada setiap manusia yang akan sakaratul maut.
Saya pasti didatangi syaitan nanti. Bapak ibu juga pasti didatangi. Masalahnya dia sanggup menggoda kita atau tidak tergantung ketika hidup. Bagaimana kita mengetahui dan mendalami tauhid kepada Allah dan akidah yang sahih. Jika akidah kita ngaco, jika tauhid kita lunak, jika tauhid kita tidak sejati, tidak lurus, tidak benar, saat itu kita akan mengangguk. Orang di tingkat spiritualitas tidak lagi bergantung pada pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh oleh pikiran, termasuk pemahaman apapun, pemahaman tentang Tuhan, pemahaman tentang diri kita, semua pemahamannya harus dihancurkan. Ya. Kita mencoba untuk memahami kenyataan apa adanya, bukan berdasarkan pikiran, pengetahuan, pemahaman yang semuanya kita peroleh lewat katanya lewat pengetahuan, lewat buku-buku yang kita baca. Iya betul ya yang. Jadi buku, kitab suci apapun itu kan cerita tentang. Itu kan baru pernyataan-pernyataan. Iya betul sih, pernyataan saja. Harusnya kita mengalami kenyataan. Iya. Maka layakkah kita merasa kita mencintai Rasul sementara selama ini Rasul dihina, kita diam? Sunnah Rasulullah diperangi, kita diam? Kita mengaku pencinta Rasul, inginkan syafaat Rasul, kita tidak membela sama sekali? Ketika ada pelecehan-pelecehan terhadap sunnah dan sebagainya, la haula wala quwata illa billah. Masih ingat dengan nama ini? Syekh Ahmad Yasin, pendiri Intifadah di Palestina. Ketika beliau hidup, beliau berpesan seperti ini: nyawa di tubuh kita hanya satu lembar, dan dia pasti akan keluar. Pastikanlah ia keluar dengan semulia-mulia keadaan, dengan semahal-mahal harga, dan tidak ada kematian yang lebih mulia melebihi syahid. Ini kata beliau, tidak ada kematian yang lebih mulia melebihi syahid. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, kita sadar kita bukan pencinta perang, dan Allah pun sudah mengakui fitrah manusia itu benci perang. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kamu perang, dan perang itu tidak kamu sukai. Allah telah mengatakan itu benar, kita tidak suka perang. Tapi kalau itu terbuka, peluangnya nanti terbuka, jangan lari. Kesempatan Pak, kematian tidak akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jihad. Karena kita masuk jihad lalu kita lebih cepat, lebih awal meninggalnya. Tidak. Kematian juga tidak akan ditunda oleh Allah kalau kita lari daripada medan jihad. Allah tidak akan mempercepat kematian karena jihad, dan juga tidak menunda karena lari dari jihad. Khalid bin Walid, di mana beliau meninggalnya? Di medan perang atau di mana? Beliau meninggalnya di atas dipan, tempat tidur. Sampai-sampai ratapannya waktu mau meninggal, tidak ada satu lembah pun yang di dalamnya ada perang, melainkan saya ada di dalamnya. Tidak ada satu bukit pun yang di dalamnya, di atasnya ada perang, melainkan saya ada di atasnya. Tidak ada satu kancah peperangan pun, melainkan saya ada di sana. Saya merindukan syahid, ternyata Allah memberikan kepada saya akhir hayat di atas dipan. Ini menandakan apa? Perang bukanlah asbab mempercepat kematian. Padahal Khalid ada selalu di tengah-tengah perang. Tidak ada satu mili pun dari tubuhnya, melainkan ada bekas senjata tajam, bekas tombak, bekas panah. Masya Allah. Tetap saja saya berjumpa dengan seorang syekh berusia 94 tahun di Aceh. Selepas tsunami Aceh, saya berjumpa dengannya. Namanya Tengku Toha. Beliau adalah kaki tangannya Daud Bereh. Apa kata beliau? Saya panglima perang yang mendampingi Tengku Daud Bereh. Sejauh perjalanan saya dengan beliau, tidak ada medan perang yang tidak kami masuki. Tetapi ternyata sampai sekarang rindunya kami untuk mendapatkan syahid dari Allah belum dikabulkan. Namun sebenarnya mereka sudah mendapatkan rezeki itu dari Allah. Sebab apa? Sebab Rasulullah bersabda, siapa yang berniat untuk berperang di jalan Allah, siapa yang berniat lalu syahid di jalan Allah, ternyata Allah tidak memberikan jalan kepadanya, ternyata Allah tidak membukakan peluang untuknya,
lalu dia mati di atas firashnya, di atas dipannya, mata fahuwa, dia mati, maka dia bimanzilatis syuhada, nala manzilatas syuhada, dia sampai kepada tingkat para syuhada. Karena niat, Pak, niat. Tidak ada salahnya Bapak Ibu berniatlah dan bahkan berdoalah, ya Rabb, beri hamba rezeki syahid dengan caramu, beri hamba rezeki syahid dengan caramu. Taib, ibarat yang kami muliakan, dalam sakaratul maut, dalam sakaratul maut tidak salah kalau seandainya Rasul mengajarkan kita doa-doa untuk diringankan sakaratul maut. Salah satu dannya doa yang diajarkan Nabi, atau silakan dengan doa pribadi Bapak Ibu, berdoalah kepada Allah. Karena sakarat itu sangat berat, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sakarat itu kita belum pernah pengalaman, Pak. Sakit aja sebentar kemarin, ya, saya ada sedikit diuji oleh Allah, sempat rebah. Malam tadi saya yakin 100% nggak akan sanggup datang kemari malam tadi. Malah puncaknya sakit tuh malam tadi, sampai guling-guling di atas dipan, sakit sekali. Subhanallah, kita hanya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kemudian alhamdulillah dibantu oleh anak-anak saya, anak-anak bergantian meruqyah saya di samping saya, istri juga meruqyah. Kemudian mereka minumkan saya madu, kemudian habatus sauda cukup banyak. Lalu perut ini menolak, berusaha untuk muntah. Saya tahan terus, dan saya niatkan semua bacaan itu untuk diri saya, semua ini untuk meracuni penyakit yang ada dan seterusnya. Saya sudah yakin hari ini tak akan bisa datang. Subhanallah kaum muslimin, itu baru sedikit sakitnya, sudah seperti itu, Pak. Bagaimana sakaratul maut? Ketika Allah menyebutkan bagaimana malaikat itu sangat kejam. Malaikat maut itu adalah malaikat yang tidak pernah diberikan oleh Allah dan diciptakan untuk dirinya senyum. Nggak ngerti senyum malaikat maut itu, Bapak Ibu. Waktu Isra Mi'raj, Nabi Muhammad disambut dengan sukacita oleh seluruh malaikat-malaikat langit, didamping oleh malaikat Jibril, oleh malaikat Malik. Kemudian ada satu malaikat yang wajahnya manyun saja, matanya tajam, wajahnya manyun. Lalu kata Rasulullah, wahai Jibril, itu malaikat kenapa wajahnya begitu seram? Apa dia benci kepada saya? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah Muhammad, sesungguhnya itu adalah malaikat maut. Tak, pandangan matanya itu, Pak, mampu membuat orang copot jantungnya, tajam sekali. Allah telah menciptakannya dengan fitrah tidak bisa senyum. Jadi malaikat maut itu jangan pernah diharapkan kaum muslimin wajahnya senyum, kecuali malaikat maut yang didatangkan untuk orang yang beriman. Dia tidak senyum, tetapi wajahnya bersih.